Ada Leicester banyak. Banyak di Leicester. Leicester kan pakaian wajib nasional Iya. Ya pas di situ ini jawabannya ke kamu. Ya kasih Udah. Nah ini Swing. Kira rakyat. sesuai dengan TPS-nya ini kita bicara tentang Swing. Fan. sebelum kita bicara masalah kita bicara tentang masalah. Para ahli hukum Islam sebelum untuk menggampangkan permasalahan Islam. Sebentar dalam sejarah ditulis dalam perspektif masyarakat, dalam perspektif proses syariah. Kita tidak tahu syariah itu apa, syariah itu apa. Yang penting masalah itu berarti makosid syariah. Hanya begitu. Padahal kalau kita bicara makosid syariah, itu kita harus bicara membandingkan antara prosedur syar'i dengan prosedur mukallaf. Jadi Prosedur syar'i, prosedur syar'i dengan prosedur mukallaf. prosedur syar'i syar'i sama ini prosedur mukallaf. Prosedur syar'i dan prosedur mukallaf. Saya tesisnya Mbak Isti masalah semua ahli usul fikih ketika bicara proses syariat itu akan selalu bicara tentang prosedur syar'i dan prosedur mukallaf. Apa maksudnya prosedur syar'i? Prosedur syar'i itu adalah maksud atau keinginan Allah. Allah itu janjinya pengennya pilih, bukan itu ininya gimana. Jadi mensyariatkan sesuatu itu tujuannya apa? Itu. Nah ini prosedur mukallaf itu maksud atau keinginan manusia. Apakah keinginan manusia dengan keinginan itu sama? Apakah tidak sama? Apakah bertentangan? Ini kan bertentangan. Nah, itu selalu bicara seperti itu. Kalau Anda baca bukunya kitabnya Syari'i, ditulis oleh Ibnu Ashur, proses syariah itu tidak sama. Ada proses syariah itu selalu begitu. Contoh misalnya, sakit itu kasih contoh begini. Jadi sederhananya begini, saya sederhanakan sebelum menyamakan antara keinginan Allah dengan keinginan manusia. Sederhananya antara tujuan baik, caranya juga harus baik, kan gitu. Ada tujuan yang baik,
baik, baik. Ini kan berarti apa? Baik lagi. Ini baik, ini buruk. Hasilnya buruk. Kalau ini buruk, ini tujuannya buruk, caranya baik. Apa? Buruk. Ya buruk. Kalau buruk, Baik. Hah? Ya buruk. Ya buruk. Itu kan min plus. Plus kali plus plus, ya kali min plus, kan itu. Nah, itu contoh sederhana, tapi nanti akan saya katakan. Contoh sederhananya itu baik, tujuannya baik, caranya baik. Contohnya apa? Kita ingin memperoleh keuntungan, tujuannya kan baik, memperoleh penghasilan sebagai manusia untuk menafkahi anak dan istri. Caranya adalah dengan kerja yang halal, kan kira-kira gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu kan berarti keinginan kita itu sejalan dengan keinginannya Allah. Nah, dengan disyariatkannya Allah mensyariatkan jual beli misalnya. Nah, kita melakukan transaksi jual beli perdagangan. Nah, jadi keinginan kita dengan keinginan Allah itu sama. Tujuan disyariatkannya berdagang adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli, dan penjual memperoleh kepemilikan. Nah, jadi itu antara kostum mukallaf dengan kostum syariat itu sama. Nah, terus tujuannya baik, caranya buruk. Apa? Bangun masjid dengan cara korupsi. Banyak. Para partai politik itu seringkali itu tujuannya baik. Sering datang ke para kiai misalkan untuk bangun pondoknya atau apa, kemudian dia bangun korupsi. Tujuannya baik, caranya keinginannya kan baik, seakan-akan sesuai syariat kan gitu kan, karena bangun masjid beribadah. Tapi caranya buruk. Nah, itu masalahnya enggak sesuai maksud syariat enggak? Ya tentu saja tidak. Karena apa? Mencuri. Mencuri itu kan dilarang. Nah, itu contoh. Dulu banyak itu banyak para DPR itu memiliki semboyan sebagai Robin Hood untuk mencuri kekayaan sebanyak-banyaknya dari uang negara, bahasanya untuk kebaikan umat Islam. Banyak. Nah, cuma seringkali itu diamini oleh para kiai atau orang-orang yang tahu tentang agama itu. Tujuannya apa ya orang-orang? Apakah itu sesuai dengan apa sih syariat? Apakah itu masalah? Nah, tujuannya buruk, caranya baik. Tujuannya buruk, caranya baik. Contohnya, ingin menjerumuskan orang dengan cara yang baik. Jadi misalnya contoh, Investasi bodong. Investasi bodong. Tujuannya buruk dengan cara yang baik. Ingin menjerumuskan orang supaya rugi, tapi kelihatan caranya baik. Nah, itu sesuai dengan konstitusi syariat tidak? Ya, tentu saja ya tidak. Karena bertentangan dengan konstitusi syariat. Yang namanya investasi itu jangan ada penipuan, kira-kira begitu. Investasi ya betul-betul investasi. Tujuan investasi adalah supaya uang itu berkembang, dimasukkan ke dalam bisnis, kemudian berkembang. Itu kan sesuai dengan makosnya syariat.
itu investasi uang itu dikembangkan, bukan skema ponzi. Tapi yang terjadi kan banyak skema ponzi. Nah itu berarti kan tujuannya itu buruk tadi, ingin mencari keuntungan. Caranya itu kelihatannya baik. Ya, apalagi tujuannya buruk, caranya buruk. Tujuannya ingin dapat warisan, uangnya dipakai ini. Itu jelas. Tujuannya buruk, ya. Caranya Bu. Caranya juga buruk. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah itu harusnya mudah dilihat apakah kostum kalau ini sesuai dengan kostum syarif ataukah tidak. Kira-kira begitu. Makanya ketika Anda mengatakan ini masalah dan sesuai dengan maqasid syariat, itu Anda harusnya menganalisis tujuan syariat itu apa. Bukan langsung masalah, bukan. Dan ujuk-ujuk, ya ini sesuai dengan tujuan syariat karena masalah. Tidak seperti itu harusnya apa? Kalau jual beli dari itu berbeda, kepemilikan dari penjual. Kalau misalkan zakat, jadi tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk supaya harta itu tidak hanya bergulir dengan para orang kaya saja, tapi orang miskin juga merolehnya. Nah itu kan baik tujuan dari maqasid syariat. Nah itu. Oke. Nah saya lanjutkan. Kalau maqasid syariat dalam muamalah, saya katakan dalam muamalah karena terkait dengan ekonomi Islam itu ya muamalah dengan agama. Ya. Mana saya kata ekonomi itu apa bedanya ekonomi sama bisnis? Saya bisa jelaskan. Ekonomi apa, bisnis itu apa? Bingung. Bisnis itu lebih kepada cara orang mencari keuntungan, dagang, usaha itu bisnis. Ekonomi itu lebih mengarah kepada bagaimana orang itu melakukan efisiensi dalam pengeluarannya. Makanya ekonomi itu mencakup dari konsumsi, distribusi dan produksi, atau produksi, distribusi dan konsumsi, mencakup itu. Sementara bisnis itu lebih mengarah kepada produksinya. Bagaimana dia bisa memproduksi barang kemudian memperoleh keuntungan, atau bagaimana dia bisa memproduksi kekayaan dengan cara berdagang. Gitu. Nah, muamalah itu meskipun nanti cenderung kepada bisnis tadi, meskipun seperti itu, tapi nanti akan saya kaitkan dengan ekonomi secara umum. Ya, ekonomi secara umum. Karena di dalam kita berpikir itu tidak ada istilah iktisad al-Islami, ekonomi Islam itu tidak ada. Pada dasar kita pikir itu tidak ada. Iktisad Islam itu yang baru tahun 1970-an mulai muncul istilah iktisad Islam atau ekonomi Islam. Sebelumnya itu tidak ada. Bahkan kata muamalah pun, muamalah itu kan kita cenderungnya muamalah itu adalah ekonomi ya. Cenderungnya kaitannya dengan ekonomi. Nah, di dalam fikih itu tidak ada istilah muamalah. Bab tentang muamalah itu tidak ada. Adanya adalah kitab buyut. Bab yang menjelaskan tentang jual beli. Nanti bisnis. Makanya di situ ada jual beli, ada sewa menyewa, ada loan, ya kan, ada akad, ada musyarakah syirkah, ya kan, ada macam-macam terkait dengan bahkan ada tentang bangkrut, taplis. Ini merupakan istilah yang baru. Makanya dulu itu muamalah itu adalah lawannya. Muamalah
itu bawahnya berada. Segala sesuatu yang berkaitan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain itu namanya muamalah. Tidak harus ekonomi. Dulu begitu. Tidak harus ekonomi. Makanya awal usaha hukum keluarga itu masuk dalam muamalah. Nah, jadi ada tiga, ya. Hukum keluarga masuk muamalah, hukum waris masuk muamalah, hukum politik, siasat masuk muamalah. Semuanya masuk muamalah. Intinya selain ibadah itu muamalah. Dan sampai sekarang, kalau Anda baca buku-buku berbahasa Arab, kalau kata-katanya muamalah saja, itu maknanya adalah selain ibadah. Nah, yang kaitannya dengan ekonomi itu al-muamalat al-muamalat al-maliyah. Al-maliyah. Jadi muamalah maliyah, muamalah harta ekonomi. Muamalah maliyah. Kalau bahasa Arab, kalau ada cari bahasa Arab itu. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu orang sekarang kata muamalah itu tersempit. Muamalah itu ya katanya ekonomi. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah itu terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Jelas. Dari jamak dari artinya maksud tujuan. Sementara syariah itu aturan atau hukum. Makanya ketika Anda bilang maqasid syariah, itu harusnya Anda menuju tujuan dari syariat itu apa? Kalau jual beli berarti tujuan jual beli. Kalau misalnya dana desa di istilah desa, kenapa harus ada dana desa? Tujuan dari syariatnya dana desa itu apa? Tujuannya adalah supaya terjadi pembangunan desa, supaya terjadi pembangunan di desa. Kan kira-kira. Nah sekarang apakah di desa itu terjadi pembangunan atau tidak? Jadi jangan langsung pukul tujuan dana desa adalah untuk kemaslahatan. Itu ya semuanya kemaslahatan. Sama kayak tujuan hidup kita adalah untuk bahagia dunia akhirat. Iya, semuanya gitu. Nah, Ibnu Ashur itu mengatakan maqasid syariah itu makna-makna dan hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh syariat dalam semua keadaan tasrih atau ketika suatu hukum disyariatkan. Maksudnya adalah makna dan hikmah. Jual beli itu memiliki makna apa, hikmahnya apa? Jual beli itu hikmahnya adalah supaya terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli, sehingga barang itu bergulir dari penjual ke pembeli, penjual ke pembeli, penjual ke pembeli, penjual ke pembeli, akhirnya barang itu muter kemana-mana. Nah, kalau diruntut kepada ayat yang lain berarti likai layakun hadulatan benar Agni. supaya barang itu tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya saja. Maksudnya orang-orang kaya orang yang nimbun barang. Nah, makanya kan cenderung nimbun barang ya. Dengan adanya jual beli maka barang itu bisa berpindah kemana. Nah, contoh misalkan ada minyak bumi, yang punya minyak bumi siapa? Timur Tengah kira-kira gitu. Timur Tengah Arab Saudi itu punya minyak bumi. Nah, dengan adanya syariat jual beli, maka minyak bumi itu bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke benua bergulir dari orang kaya yaitu
Arab Saudi kaya minyak gitu bergulir ke yang lain. Nah seperti itu. Nah coba Anda bayangkan seandainya jual beli itu tidak disyariatkan, kira-kira kita bisa memperoleh minyak atau tidak? Tidak bisa. Sama padi itu yang nanam siapa? Petani. Tidak ada syariat jual beli, kita tidak bisa membeli padi dari petani. Petani tidak mau ngasih, tidak mau juga, ya kita mati. Namanya kebanyakan padi gitu kan. Nah, ini sama kita perlu saya jelaskan. Nah, intinya maksud syariat itu makna atau hikmah yang dikehendaki oleh syariat oleh Allah. Syariat itu Allah ya. Oleh Allah dalam mensyariatkan sesuatu untuk mewujudkan kemaslahatan makhluknya di dunia dan akhirat. Jadi hikmahnya apa, tujuannya apa? Yang nanti untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi jual beli tujuannya apa? Supaya terjadi perpindahan kepemilikan sehingga terjadi kemaslahatan. Jadi jangan langsung tujuan jual beli adalah untuk kemaslahatan. Itu nanti potong kompas. Potong kompas. Nah, harusnya ini dulu apa? Kemudian nanti kemaslahatan. Nah, sering kita itu potong kompas. Ya, supaya terjadi maslahat. Supaya sesuai maksud syariat itu maslahat. Tapi tidak bisa menjelaskan maksud syariatnya di situ. Nah, ini muamalah tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu tadi. Nah, pembagian maksud syariat itu berdasarkan kekuatan dalam dirinya itu ada 4. Daruriyat, nasiat, tasmiyah, mukamilah. Kalau digambarkan, daruriyat ibarat telur. Daruriyat itu intinya sini telur. Nah, kemudian putih telurnya, kemudian kulit harinya, kemudian kulit bagian luarnya. Ini yang daruri, ini yang haji, kemudian ini yang sini. Ini yang bagian luar adalah mukamilat. Mukamilat itu penyempurna. Nah, seperti sepeda motor. Inti sepeda motor itu apanya? Mesin. Mesin sama rangganya. Kan gitu. Mesin sama rangganya. Sama rodanya. Yang penting ada mesinnya, ada rodanya bisa. Dulu ya. Nah, kemudian adanya kebutuhan haji. Kalau nggak langsung ini repot susah. Ada lampunya. Ya kasihnya, ya lampunya itu agak bagus, tidak bagus. Mukamilah disempurnakan lagi. Bodinya itu lebih aerodinamis. Nah, jadi bukan hanya fungsional, tapi juga estetik. Kamera itu lebih menyempurnakan. Jadi kita tubuh manusia itu intinya apa, kemudian sebalik apa. Nah, jadi daruri itu sesuatu yang harus ada untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jadi itu harus ada. Sebab kalau tidak ada, maka akan musnah di dalam manusia itu. Agama itu musnah, dunia itu musnah banyak. Nah, jadi kemaslahatan yang mengandung pemeliharaan terhadap salah satu maqasid kuliah al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Agama itu harus dilindungi. Kalau agama tidak dilindungi, maka umat manusia itu musnah. Agama apapun, tidak harus Islam. Bahkan dalam Satibi dalam kitabnya Al-Mu'afat
Ulama fakih itu mengatakan bahwasanya perlindungan terhadap 5 ini itu ada di agama manapun, tidak harus Islam, di agama manapun itu ada. Jadi jangan Anda kemudian Islam itu begini, yang lainnya enggak, itu semua begitu. Di Kristen ya begitu, di Buddha begitu, di Hindu begitu, semuanya begitu. Ya, karena apa? Ini tuh nilai universal. Semua orang itu pasti beragama, enggak mungkin enggak. Meskipun agamanya sepak bola, orang barat karena agama dalam pandangan mereka beda dengan agama dalam pandangan kita. Agama itu harus dilindungi, jiwa juga harus dilindungi. Kalau jiwa kehidupan manusia itu tidak dilindungi, ya musnah manusia itu. Makanya di dalam Islam itu disyariatkan bahwasanya orang yang membunuh itu ya harus dibunuh. Maksudnya ada hukumannya. Ya kalau sekarang di Indonesia ya tidak harus dibunuh ya, tapi ada hukumannya. Ada hukuman kurungan berapa tahun penjara, intinya ada hukumannya untuk melindungi supaya orang itu tidak seenaknya menghilangkan nyawa orang lain. Itu jiwa. Akal juga sama. Akal ini juga harus dilindungi. Harta juga sama. Harta itu harus dilindungi, keturunan juga harus dilindungi sehingga manusia itu bisa berkembang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu semua itu harus dilindungi 5 ini. 5 unsur penting ini harus dilindungi. Nah, dalam konteks sekarang, jiwa itu bukan kemudian kita tidak boleh membunuh, tapi sebagai seorang pemimpin kepala negara, dia itu harus bisa melihat bagaimana kebutuhan pangan rakyatnya. Kan harus hidup. Nah, pemimpin negara itu harus bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Jangan sampai kemudian terjadi pandemi, orang mau makan susah, terjadi kelaparan. Gizi harus terpenuhi. Makanya Prabowo itu punya program apa? Makan bergizi gratis. Ya itu untuk maksudnya itu mungkin ya. Ya, tapi tidak itu juga kali. Ya. Nah, jiwa itu jadi semuanya itu harus bisa makan gitu, supaya tidak mati. Akal juga sama. Akal itu ya bukan kemudian makan tidak boleh minum minuman keras, tapi juga harus ada pendidikan supaya akal itu berkembang. Harus ada pendidikan supaya akal itu berkembang. Nah ini yang tafsirannya Jasar Auda. Yang ada itu Jasar Auda itu juga menulis tentang makosid syariat. Dia mengkaitkan antara makosid syariat dengan SDGs kalau tidak salah. Nanti kalian jadi terus. Nah itu jadi akal itu pendidikan itu penting. Karena itu harus melindungi, data itu harus dilindungi. Jadi orang itu harus memperoleh harta. Jangan sampai harta itu hanya dimiliki oleh orang lain. Turunan juga sama. Jadi misalnya harta, apabila tidak ada harta maka kehidupan itu tidak akan jalan. Tapi harta di sini jangan ada makna. Harta itu adalah emas berlian, ya kan? Emas berlian, kemudian saham, kemudian uang. Enggak. Harta di sini dalam fikih mal itu adalah ya termasuk makanan, minuman itu harus dimiliki oleh orang. Makanya seorang pemimpin itu harus
bisa, pemimpin itu harus bisa mendistribusikan barang itu dari pusat sampai ke daerah-daerah kekurangan harga itu. Jadi kalau misalnya pusat produksi beras itu di Jawa, ini bagaimana beras itu bisa terdistribusi sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua, itu kan. Semen harus sampai ke Papua, harga semen di Papua dengan di Jawa itu harus sama, misalkan begitu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa menikmati harga semen, kemudian BBM dan lain sebagainya. Kalau kemarin kan itu tol laut ya, namanya tol laut. Kemudian jalan tol itu tujuannya adalah supaya harga itu, barang-barang kebutuhan pokok masyarakat itu bisa terdistribusi dengan baik. Karena tanpa itu orang tidak bisa hidup. Anda butuh beras, ya kalau di sini ada beras, kalau tidak ada minyak yang produksi mana? Sumatera kan, sawit, Kalimantan. Nah itu harus didistribusi ke Jawa. Jadi jangan dikira semuanya dari Pulau Jawa semua, enggak. Dari luar Pulau Jawa juga. Nah, sama kayak misalkan di Singapura itu tidak punya sumber daya alam, semuanya impor. Maka kalau Anda tinggal di Singapura, ada orang bilang itu Singapura itu adalah biaya hidupnya itu paling tinggi di dunia, paling tinggi di dunia, karena semuanya impor. Singapura itu hanya memiliki sumber daya manusia, tapi tidak memiliki sumber daya alam. Itu kan harus membeli dari Indonesia, impor dari Indonesia, dulunya impor dari Indonesia, distribusi. Makanya ada seorang ahli ekonomi Islam namanya Fakir Sadr. Fakir Sadr itu mengatakan bahwasanya masalah ekonomi itu sebenarnya persoalan distribusi, bukan kelangkaan. Ya, distribusi. Bagaimana itu terdistribusi dengan baik dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, hajat itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk kelonggaran supaya hidup ini itu mudah, tidak susah. Nah, supaya hidup ini itu mudah, tidak susah. Itu hajat. Sama kayak tadi sepeda motor itu perlu adanya lampu supaya jalan itu enak. Mobil kanan, ya kan? Ada lampu sennya nyala, tidak bisa memisahkan orang lain. Kira-kira begitu, menghilangkan kesusahan yang mengarah kepada kesulitan dan kesukaran karena hilangnya sesuatu yang diperlukan. Contoh jual beli. Jual beli itu maksudnya hadiah. Disyariatkan jual beli itu sebab pemilik barang tidak mau begitu saja memberikan barang yang dimilikinya. Ada enggak orang punya barang kita kasih? Ya ada juga. Tidak semua. Tidak semua. Makanya perlu adanya jual beli. Coba seandainya jual beli itu tidak ada, bukan repot. Harus minta keikhlasan orang itu untuk memberi. Kemudian dibolehkannya sewa menyewa itu sebab pemilik barang itu tidak mau begitu saja meminjamkan yang dimilikinya. Enak jelek nyewa. Nah ya, mau saya ini beli itu juga utang. Kan kira-kira gitu. Nah, dibolehkannya mudharabah itu sebab tidak semua pemilik harta itu bisa berniaga. Tidak semua pemilik harta itu bisa bisnis. Makanya dibolehkannya mudharabah supaya terjadi kemudahan, ekonomi bisa tumbuh, makanya investasi. Itu hadiah. Adanya bank syariah itu ya hadiah, bukan daruriyah.
hadiah. Itu supaya kita itu memperoleh kemudahan. Karena tidak ada bang syariah pun kita masih hidup. Ya kan? Iya masih hidup. Dulu nggak ada bang syariah, kalau masih hidup. Di bang syariah itu hadiah, bukan berlebihan. Nah, adanya bang syariah itu tujuannya supaya terjadi kemudahan dalam memenuhi prinsip syariah. Seperti itu. Nah, jadi tanpa bank pun ya tidak masalah, cuman kan repot. Orang mau transaksi, mau transfer itu kan repot. Nah, itu namanya hadiah. Jadi kalau tidak ada itu menyusahkan, makanya harus ada sehingga memudahkan. Nah, itu namanya hadiah. Nah, kita butuh transfer. Nah, kalau seandainya tidak ada bank, nah kita repot mau kirim uang itu. Jika orang butuh transaksi atau mau kirim uang karena Anda datang sendiri ke kos-kosannya atau ke pondoknya bawa uang. Makanya dilakukan supaya mudah. Nah, itu hadiah. Nah, HP ini hadiah, bukan lori. Karena tanpa hadiah pun kita pasti bisa hidup. Masih bisa hidup nggak? Masih ya? Kayaknya enggak deh. Enggak. Lupa ada bawa HP itu kayaknya gimana gitu kan? Kalau sekali. Oke. Jadi itu hadiah ya, bukan duluria. Kalau nggak makan dari itu. Ya kasihnian itu mengambil sesuatu yang tepat dari kebaikan ada. Jadi yang menjauhi hal-hal yang kotor, yang dijauhi oleh akal yang kuat dan semuanya itu masuk kemuliaan akal. Jadi yang baik menurut adat itu kayak apa? Ya, contoh misalnya larangan jual beli barang najis, yang karakteristiknya yang selamat adalah melarangnya dan menghilangnya. Karena yang baik itu najis itu dihilangkan. Karena hampir semua orang itu kalau ketemu najis itu kan jijik. Nah, makanya jual beli barang najis itu dilarang. Itu, tapi ini masih termasuk tasniah. Makanya karena kategori tasniah, ketika barang najis itu diperlukan untuk diperjualbelikan, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Nah, seperti jual beli kotoran sapi, pupuk itu kan. Dalam pandangan Hanafi itu boleh. Dasarnya apa? Istihsan. Tahu istihsan enggak? Menganggap baik. Nah, menganggap baik. Secara detail atau menganggap baik. Istihsan. Ya, menganggap baik meskipun melanggar aturan. Mungkin melanggar baik meskipun melanggar aturan. Seperti barang dibolehkan, karena itu dianggap baik, maka aturan itu dilanggar. Nah, sederhananya begitu. Kalau definisinya istihsan itu berpaling dari ke biar ya itu aturan, berpaling dari aturan yang jelas kepada aturan yang sama-sama ya, yang butuh penjelasan ya. Aturan yang jelas itu kan jual beli barang najis itu diharamkan, tidak boleh. Tapi kita berpaling ke aturan yang sama-sama tadi. Oh, tidak butuh penjelasan itu. Nah, itu boleh-boleh saja kalau itu enggak. Ini kan butuh penjelasan. Nah, filosofi itu istihsan. Nah,
Larangan jual beli air dan rumput karena dapat mengarah kepada kebajikan dan egoisme. Jadi air itu kalau bisa ya jangan diperjual kita. Tapi ini kategorinya kasih. Karena itu boleh-boleh saja diperjual beli. Orang sekarang jual aqua aja, aqua, aqua, kerjaan jadi berkaya. Nah, rumput juga sekarang diperjualbelikan, orang bisa membudidaya rumput kan gitu. Ini masalah kasihnya. Kasih kategori kasihnya. Nah, yang terakhir mukamilat, sesuatu yang membuat sempurnanya maksud atau hikmah dari al-doruri haji ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurnanya. Baik itu dengan cara menutup perantara yang mengarah kepada kerusakan atau dengan cara memurnikan dengan hukum yang tampak. Maksudnya adalah contohnya apa? Sertifikat halal. Sebenarnya kan kita bisa sertifikat halal itu beli makan di Lamongan aja kita sudah percaya itu halal itu makan di warung aja kita sudah percaya dan jual itu semuanya orang Islam dan kita tahu bagaimana tradisi mereka memasak makanan, bumbu-bumbunya kita tahu semua. Jenenge roti itu bumbunya kuwi orang mungkin ono babinya kan. Nek sate kambing jelas bumbunya kuwi orang mungkin ono babinya ya kira-kira. Makanya itu hanya penyempurnaan saja. Jadi kalaupun tidak ada label halalnya, kira-kira sah nggak jual ini? Sah. Anda makan dosa? Ya enggak. Itu hanya penyempurnaan saja. Mau tanpa label halal pun sudah jelas halalnya gitu. Kecuali kalau Anda di luar negeri yang menggunakan tradisi membuat makanannya berbeda dengan kita. Ke Australia misalkan, ke Amerika, mereka biasa menggunakan mushroom, mereka biasa menggunakan gelantik, mereka biasa menggunakan sesuatu lemak yang melemakkan kita. Ini namanya mukamilat. Nah, seperti itu. Jadi label halal itu inilah maksudnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau berkomentar dulu sampai mukamilat ini. Kalau izin Pak, kalau konsepnya Al-Ghazali dengan dalam Al-Mustasfa dengan tadi siapa yang dalam As-Satibi itu titik temunya di mana Pak? Kan sama-sama membahas tentang maqasidus syariah, kaitannya dengan maslahat. Ya, oke. Kalau Imam Al-Ghazali, nah, kalau Satibi kan intinya begini. Kalau Satibi itu ingin mengumumkan dalam muafaratnya bahwa fondasi utama hukum Islam itu adalah maslahat. Kan itu fondasi utama hukum Islam itu adalah maslahat. Tujuan disyariatkannya hukum Islam itu maslahat. Jadi kita itu bebas untuk beristihad sampai merumuskan hukum-hukum yang baru, meskipun dasarnya hanya mas. Seperti itu Satibi. Mengapa Satibi punya pandangan itu? Karena Satibi itu mazhabnya Maliki. Satibi mazhabnya Maliki. Sementara mazhab Maliki itu yang mengenalkan dalil maslahat mursalah.
Malik itu yang mengenal dalil Maslahat. bingung ya, masalah mursalah itu apa? Masalah mursalah itu kemaslahatan yang tidak ada syariatnya. Kita ada masalah tapi itu tidak ada syariatnya. Sederhananya, masalah mursalah itu adalah bid'ah hasanah. Ada yang nggak setuju bid'ah? Kullu bid'atun dolalah katanya. Nah, semuanya dolalah. Yang bilang bid'ah hasanah itu Syatibi sendiri. Masalah mursalah itu bid'ah hasanah. Contohnya apa? Sholat tarawih berjamaah. Nabi pernah mengajarkan sholat tarawih berjamaah? Enggak. Itu kan syariatnya Nabi kok. Ketika suatu saat dia keluar mau sholat di masjid, tidak di dalam masjid, dia sholat sendiri. Oh, tidak apa-apa yang dia sholat sendiri. Terus nak mulai sholat jadi bareng jamaah. Rakaatnya Jawa lu 20. Bid'ah kan? Bid'ah hasanah. Nah, mengapa Umar bin Khattab punya pendapat itu? Karena dia punya pendapat. Ini ada kemaslahatannya. Untuk apa syiar Islam? Apalagi satu masjid, ya kalau bisa ya bareng. Masa satu masjid yang sholat dulu. Kan lucu. Itu masalah. Nah, Umar bin Khattab banyak beristihad yang masalah musalah. Banyak bid'ah yang dilakukan. Nah, contoh lain lagi bid'ah hasanah. Ini yang mencontohkan Syatibi sendiri. Tapi itu juga yang dicontohkan Syatibi itu ya, sholat tarawih bersama. Yang selanjutnya adalah azan 2 kali. Kalau sholat Jumat itu adanya kan 2 kali. Zaman Nabi apa ada yang 2 kali? Ya ada 2 kali kan Utsman bin Affan. Adanya 2 kali. Supaya apa? Yang jauh-jauh itu tidak kesusu kira-kira. Masuk iman. Adanya 2 kali. Nah, terus Syatibi nyontohkan lagi Quran ditulis. Zaman Nabi Quran itu ditulis ya. Yang paling ditulis tadi berserakan. Tidak menjadi satu mus. Nah, ada masalahnya enggak? Ada. Ada petunjuk syariatnya kan? Enggak ada. Enggak ada perintah untuk tulis Quran jadi satu mushaf. Nah, itu namanya masalah salah. Nah, disinilah, karena madzhab Maliki itu mengenalkan itu, dan masalah musalah itu dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum, maka kemudian Syatibi mengembangkannya bahwa sebenarnya kita itu dalam menetapkan hukum itu harus berorientasi pada masalah. Paham ya? Nah, gitu. Karena Imam Al-Ghazali tidak lagi. Imam Al-Ghazali mazhabnya Syafi'i. Nah, karena itu Imam Al-Ghazali itu, karena Syafi'i itu tidak suka masalah musalah. Jadi masalah musalah itu tidak suka, istisna tidak suka. Istisna itu yang membanggakan mazhab Hanafi. Tadi itu masalah musalah tidak suka, gitu kan? Nah, Imam Syafi'i itu menggambarkan namanya qiyas. Qiyas. Jadi kalau menetapkan hukum itu harus jelas dalilnya. Kalau masalah kan bisa seenaknya sendiri. Bagi saya masalah, bagi orang lain ya kan? Istisna juga bisa seenaknya sendiri. Bagi saya baik, bagi orang lain tidak. Nah, seperti itu. Nah, makanya bagi Imam Syafi'i itu harus ada cantolannya yang jelas. Harus qiyas. Nah,
Makanya selalu kalau Anda melihat definisi ekonomi, Islam adalah ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam yang berdasar pada Quran, hadis, ijma, qiyas, mantap. Itu kan definisinya. Nggak ada itu masalah, nggak ada istilah itu sebetulnya, nggak ada itu. Ya. Oke. Nah, karena Imam Al-Ghazali itu mazhabnya Syafi'i dan dasarnya qiyas, maka Imam Al-Ghazali kemudian ketika bicara masalah membagi masalah itu tiga. Masalah itu ada yang masalah mutabaroh. Masalah mutabaroh itu masalah yang ada petunjuknya dalam syariat. Contohnya sholat. Sholat itu kan memang ada perintahnya, dan itu ada masalahnya kan, supaya kita dekat dengan Allah Taala. Kira-kira itu lebih tentu penghambaran kita. Jual beli itu ada masalahnya kan, yaitu supaya terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli, dan itu ada syariat. Itu namanya masalah mutabaroh. Nah, yang kedua adalah masalah mulughah. Masalah yang bertentangan dengan syariat, menentang syariat. Contohnya apa? Imam Al-Ghazali itu mencontohkan. Jadi dulu itu ada seorang raja mengumpuli berjima dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Itu kan tidak boleh, dan ada hukumannya jelas dalam Al-Quran. Hukuman pertama adalah tahriyul raqabah, harus memerdekakan budak. Au it'amu sittina miskinan, atau memberi makan 60 orang miskin. Yang terakhir adalah puasa 2 bulan. Nah, menurut ayat ini harusnya hukuman bagi raja tadi itu adalah memerdekakan budak, harus urut. Nah, tapi hakim itu memutuskan bahwasanya wah, ini takkan memerdekakan budak, besok diulangi lagi. Karena yang namanya raja punya budak banyak. Ya kan? Besok meneng gampang untuk budak kayak bebas. Besok belakangnya lagi tidak bebas. Nah, karena itu udah. Terus gane nomor loro ngasih 60 KTP gampang rojo. Anak ngono tak kasih hukuman puasa 2 bulan turut-turut. Benar aku. Itu putusannya itu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ini mulughah bertentangan dengan syariat, dan ini tidak boleh. Nah, ini bedanya Al-Ghazali sama Satibi. Terkait dengan ini, Satibi itu berkomentar dalam kitabnya Al-Iqtisam, kitab yang lain. Dia berkomentar, oke lah, orang boleh berpendapat bahwasanya itu masalah mulughah. Tapi menurut saya itu bisa juga termasuk masalah yang mutabaroh. Dan pendapat hakim itu dapat dibenarkan. Kenapa? Yang namanya masalah itu tergantung dari situasi dan itu Satibi bilangnya. Nah, itu di situ. Itu temunya di situ dan titik pisahnya. Nah, itu. Jadi dalam pandangan Imam Al-Ghazali, kalau bisa masalah itu mutabaroh, jangan sampai mulughah. Dan musalah itu kalau bisa dihindari. Masalah musalah itu boleh-boleh saja, akan tapi syaratnya harus ketat. Syaratnya harus ketat. Syaratnya itu ketat. Sampai-sampai ujian itu dulu rekor ujian itu, saya punya bukunya itu, disertasi beliau itu. Al-Ghazali itu sampai punya
kriteria bagaimana seandainya kita dalam sebuah peperangan, ya, lawan itu menyerang kita, akan tapi depannya itu adalah ibu-ibu dan anak-anak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tembaki ibu-ibu, kita panah ibu-ibu itu supaya kita bisa memanah para tentaranya, atau tidak? Nah, dalam konteks ini kita harus bisa memastikan bahwasanya dengan memanah ibu-ibu itu kita bisa mengalahkan mereka, ya kan? Kita bisa menyerang tentara-tentara itu sehingga kita bisa menang. Itu kriteria yang susah. Ya. Nah, kalau satu ini kan, nah, di situ bedanya. Nah, seperti itu. Nah, di Indonesia DSN MUI kecenderungannya kepada Al-Ghazali. Mereka lebih suka dengan masalah yang muktabar, sehingga DSN itu lebih banyak mengembangkan akad fikih muamalah dalam transaksi syariah. Ya kan? Akad fikih muamalah itu kan sudah ada hukumnya di syariat. Berarti masalahnya kan jelas. Nah, jadi makanya DSN MUI itu tetap mengatakan bunga itu haram meskipun bunganya kecil. Kadang-kadang pinjaman yang dengan lunakan, ya, pinjaman dengan pengalunakan ada. Karena apa? Menggunakan cara ini. Oh, tadi jalan yang tidak disyariatkan itu tadi berhubungan dengan syariat. Jadi bahasa dia itu pinjam meminjam dengan bunga meskipun bunganya kecil itu masalah mulwa. Mulwa tadi. Nah, itu Anda bisa baca punya Ma'ruf Amin ya. Saya punya bukunya. Ekonomi Islam. Ada. Nah, seperti itu. Itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Bedanya di situ. Nah, jadi ini yang tahsin itu adalah baik dengan cara menutup perantara yang mengarah kepada perusahaan. Saya kasih contoh. Satu dari itu menutup perantara yang mengarah kepada perusahaan. Contohnya apa? MUI mengeluarkan label halal atau sertifikat halal makanan kucing. Coba Anda Google itu. Makanan kucing label halal. Ya. Coba bisa dimakan berarti. Itu tanpa label halal kan tidak masalah. Enggak masalah, orang nggak dimakan orang. Nggak dimakan orang. Tapi hanya karena ketakutan, bahasa saya itu terlalu paranoid. Nanti kalau kucing itu makan, di mana itu makanannya najis, nanti menjilati lantai kita, nanti kita jadi gitu. Padahal kan juga tidak segitunya. Dulu Nabi juga enggak kan. Peliharaan itu tidak najis. Nah, sama juga sekarang itu. Nah, ini banyak ini contohnya yang kami lihat itu, yaitu terkait sertifikat halal. Mulai dari yang lainnya, misalnya kulkas bersertifikat halal. Makanan kucing halal. Ya, halal itu bisa beli. Itu kulkas berlabel halal. Meskipun ada perlu halal saja. trewannya kali ya. Trewannya Itu masuknya satu dari tadi itu. Khawatirnya itu kulkas itu terbuat dari bahan yang mengandung babi. Nah, sehingga kalau kita menyimpan makanan di situ akan tertular.
Padahal itu kan benda padat ya, benda padat untuk cair kan gitu ya. Nah ini namanya mukamilah. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam transaksi mukamilat itu ada mukamilat dulu, ada haji, ada tasini. Ini bagi-bagi lagi. Nah, misalnya perintah Allah tentang hutang untuk mencatat dan ada kesaksiannya. Demikian juga ada agunannya. Ini mukamilat atau mukamil doruri, penyempurna yang pokok. Dengan adanya penyempurnaan ini, maka itu akan betul-betul sempurna. Ini masuknya mukamilat. Dicatat, ada saksi, ada agunan. Apalagi dalam konteks sekarang. Karena apa? Transaksi jual beli tanpa ada saksi itu sudah sah. Sudah sah, meskipun itu utang. Itu sudah sah. Cuma sebagai penyempurna, biar tidak ada nanti perselisihan di kemudian hari, maka perlu ada saksi. Ayatnya kan begitu. Supaya nanti kalau ada perselisihan, nanti yang kita dua saksi. Nah, kalau yang satu saksinya mengelak, masih ada satu saksi lagi kan. Nah, mukamil yang haji itu adalah hiyar dalam jual beli, itu sebagai penyempurna. Tanpa hiyar pun sebenarnya sudah tidak masalah. Nah, cuman merepotkan. Mukamil tasini larangan jual beli air dan rumput ini kayak tadi. Nah, itu tadi berdasarkan kekuatannya. Nah, sekarang berdasarkan tingkat maksudnya. Yang dulu di sini. Ada yang Jual rumput asli, juga. ada yang tabiat. Asli itu pokok, ya. Asli yang itu pokok ya. Ini pokok. Tabiat itu ikutan. Yang mengikuti. Tabiat itu yang mengikuti atau ikutan. Nah, makosid di mana mukallaf tidak memiliki andil dan ikhtiar itu pokok. Asli itu pokok itu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Itu tadi yang 5 itu wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu tidak boleh mengingkari. Artinya kita sebagai manusia tidak boleh mengingkari. Itu harus dipelihara. Nah, tabiah itu kemaslahatan yang di dalamnya dipelihara. Ada bagian mukallaf. Artinya ada turut campur mukallaf. Nah, mukallaf dapat mewujudkan keinginannya dalam meraih syahwat dan kenikmatan dengan cara yang diperbolehkan. Jadi ada keinginan mukallaf. Itu namanya tabiah. Ya, ada keinginan mukallaf. Maka di sini ada qasdul mukallaf. Nah, ini nanti qasdul mukallaf campur dengan qasdul syar'i. Maksud keadilan dalam jual beli menghendaki maksud ikutan yang lain, yaitu supaya terjadi kebersamaan, tolong menolong, persekutuan, meninggalkan ketegangan, perselisihan dan pertentangan. Itu jual beli transaksi. Anda bisa bayangkan mengapa Irak itu dulu diserang oleh Amerika, karena Irak tidak mau menjual minyaknya ke Amerika. Dia maunya menjualnya ke Rusia. Tidak mau menjual Amerika. Sementara Amerika itu butuh minyak. Akhirnya dengan berbagai macam cara, mulai dari isu bahwasanya Irak itu mengembangkan senjata nuklir, Amerika itu menyerang Irak. Jadi dengan adanya jual beli dan semuanya sepakat untuk lakukan transaksi jual beli, maka tidak terjadi perselisihan. Lepasnya Timur dari Indonesia itu karena persoalan minyak juga. Di celah timur itu ada minyak.
setelah timur ada yang punya. Dan waktu itu sebelum referendum itu sedang deal antara Indonesia dan Australia, di mana Australia ingin mengeksplorasi minyak di situ. Nah, karena deadlock, tidak ada kata sepakat. Kamu dapat berapa, saya dapat berapa, itu tidak ada kata sepakat. Maka kemudian Australia ini memprovokasi orang-orang Timur yang ingin merdeka, Ramos Utara. Akhirnya kemudian Timur merdeka dari Indonesia dengan iming-iming, merdeka dari Indonesia ya. Nanti setelah Timur itu kita hidup dulu. Jadi cukup aku dengan kamu bertransaksi, kamu dapat berapa, sudah dapat berapa, kamu nanti kaya karena punya minyak sendiri. Hanya Timur lepas dari Indonesia, tapi sampai sekarang juga masih miskin ya Timur. Ya, jika tadi Australia. Sama, Indonesia tidak mau mengekspor nikel mentah. Itu kan terjadi ketegangan Uni Eropa dengan Indonesia. Tapi pintar Indonesia. Uni Eropa tidak akan bakal menyerang Indonesia. Kenapa? Kalau diserang, mereka mau jual kemana pun. Ya. Indonesia itu merupakan pasar yang paling kekuatan kita di situ. Indonesia itu pasar. Jadi ekonomi satunya ke sana ini. Nah, berdasar cakupannya ada yang amat, yang umum, kemudian ada yang khusus. Yang umum itu yang 5 tadi itu, ya, 5. Yang khusus itu ya babak khusus, misalnya ibadah, ya, muamalah, dan nanti juz'iyah itu ya. Contohnya maksud juz'iyah itu bahwasanya maksud diperbolehkannya jual beli, maksud dilarangnya tidak. Jadi maksud diperbolehkannya jual beli itu juz'iyah. Maksud diperbolehkannya jual beli adalah supaya terjadi perbedaan kepemilikan dari kedua pembeli. Seperti itu. Nah ini jadi kalau dijabarkan tujuan secara umum, tujuan syariat dalam bidang muamalah maliyah secara umum itu satu, untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Nah, dengan jual beli itu kan ada transaksi yang adil, ada kezaliman. Mewujudkan kejujuran, transparansi. Dalam jual beli harus transparan, mau harga berapa, kemudian barangnya bisa dilihat yang kayak apa, transparan, menghilangkan kebohongan dan ketertutupan. Mewujudkan perputaran harta, ya tadi sudah saya jelaskan bagaimana dengan jual beli itu harta bisa berputar, tidak terjadi penimbunan harta. Kebersamaan tadi sudah saya jelaskan, kemudian sudah dijelaskan. Jadi itu, ya, itu tadi sudah sama. Nah, jadi itu terkait dengan makosid syariah. Nah, silakan Anda nanti cermati sendiri, nanti saya mengeluarkan dulu. Ya, sebelumnya saya mau berkomentar dulu. Nah, ini saya dulu ya.
ada. Nah, terus apa lagi? Saya lupa. Nah, ini nanti oh ya sebelum ini. Nah, karena kita bicara ekonomi mikro, ada satu hal yang perlu pegangan. Tadi itu adalah pasal itu berarti kalau iya teh berarti tasarruful iman ala ra'iyatihi manutun bil maslahat. Itu yang Anda pegang karena kita bicara ekonomi makro. Ekonomi makro itu yang pegang kendali adalah negara, adalah pemerintah, pemimpin. Tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahat. Segala bentuk kebijakan pemimpin negara itu harus mengikuti kemaslahatan, harus berorientasi pada maslahat, pada kebaikan rakyatnya, pada kesejahteraan. Paham ya itu? Nah, jadi ketika kita bicara kebijakan fiskal, kita bicara kebijakan moneter, kita bicara tentang bank, kita bicara tentang uang, dan kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kita pegang. Karena ekonomi makro itu yang pegang kendali adalah pemerintah. Ini ada tema-tema. Ya, ini ada tema-tema. Nanti silakan dibagi ya, dua kelas ya. Mengenai ABC-nya nanti silakan Anda kembangkan sendiri. Tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh saja, bisa ditambahin kira-kira itu. Nah, itu ada tema-temanya mulai dari kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal nanti bicara tentang pengertian kebijakan fiskal kayak apa, kemudian sumber pendapatan negara dalam ekonomi Islam itu kayak apa, kemudian belanja negara dalam ekonomi Islam itu kayak apa. Karena kebijakan fiskal itu dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau dalam ekonomi konvensional, itu dalam teorinya pendapatan negara adalah pajak. Pajak itu masuk dalam pendapatan negara. Kemudian nanti ada belanja negara. Nah, perlu saya tekankan di sini bahwasanya ekonomi konvensional yang menjelaskan bagaimana pendapatan negara itu dari pajak kemudian mereka belanja itu sama di dalam Islam. Karena kalau Anda baca Mukadimahnya Ibnu Khaldun, pendapatan negara itu adalah pajak. Ibnu Khaldun itu pendapatan negara itu adalah pajak. Nah, dari pajak itulah nanti negara itu melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia. Nah, seperti itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Kira-kira begitu dari pajak. Dan Ibnu Khaldun itu juga punya pandangan bahwasanya pajak itu harus rasional.
jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, maka ekonomi itu akan menurun. Ya. Terlalu tinggi, ekonomi akan turun. Begitu juga pajak terlalu rendah, negara tidak bisa bangun. Nah, kira-kira yang rasional kayak, nah itu Ibnu Khaldun. Begitu juga Abu Yusuf. Makanya di sini nanti ada pajak sebagai pendapatan negara. Dan nanti kita bicara uang dalam pandangan Islam, uang itu kayak apa, status hukumnya bagaimana. Nah, karena ini nanti dampaknya kepada munculnya bank syariah. Munculnya bank syariah. Karena dalam pandangan Islam, uang itu bukan sebagai komoditas, bukan sebagai barang dagangan. Uang itu adalah sebagai media, alat tukar. Nah, cuman yang menjadi persoalan berikutnya adalah turunan dari uang itu. Nah, turunan dari uang itu apa? Itu utang. Apakah utang itu bisa diperjualbelikan? Nah, utang itu bisa diperjualbelikan. Nah, misalnya ada orang, misalnya saya punya piutang sama orang 10 juta. Piutang sama orang 10 juta. Piutang ini saya jual kepada Anda, saya butuh uang. Nah, saya punya piutang itu dari si A 10 juta, saya jual ke kamu 9 juta. Yang penting aku dapat duit 9 juta. Nah, kamu pegang piutang 10 juta, sehingga kamu punya uang 1 juta. Nah, kalau di Indonesia, di DSN itu tidak boleh seperti itu. Tapi kalau di Malaysia itu boleh. Nah, itu bedanya Indonesia sama Malaysia. Makanya Anda jangan punya pikiran bahwasanya namanya bank syariah atau bank Islam, transaksi syariah atau transaksi Islam di seluruh dunia itu sama. Enggak. Mereka punya pandangan yang berbeda. Nah, itulah bedanya syariah dan fikih. Fikih itu adalah produk pikiran manusia. Bank syariah itu hasil pemikiran manusia. Jadi itu bukan mutlak kebenarannya. Ya pasti ada salahnya. Itu pikiran manusia. Itu pasti ada salahnya. Jadi kalau Anda membela bank syariah, jangan terlalu mati-matian. Karena itu pasti ada salahnya. Karena itu pikiran manusia. Artinya, kalau memang ada unsur dari bank syariah itu ada yang cacat misalkan, perlu perbaikan, jadi perbaiki. Orang yang tidak mau memperbaiki diri, tidak mau menerima kesalahannya, tidak mau menerima kekurangannya, pasti akan tergusur oleh zaman. Sama bank syariah kalau tidak mau, atau keuangan syariah itu tidak mau memperbaiki diri ketika dia itu ternyata sudah tidak sesuai zaman atau ada unsur yang kurang, maka dia akan tergilas. Nah, makanya adanya pengembangan. Nah, sekarang akad-akad di bank syariah kan bermacam-macam. Akad keuangan syariah. Kalau dulu murabahah, kemudian muncul adanya ijarah muntayah kita, kemudian muncul lagi adanya musyarakah mutanaqisah. Sekarang muncul lagi adanya musyarakah muntahiyah fitamil. Kemudian muncul lagi akad tawarruk. Muncul lagi wakalah bil istismar dan seterusnya. Nah, jadi itu pengembangan itu. Nah, seperti itu. Nah, itu ya untungnya DSN itu banyak sekali pengembangannya. Setidaknya itu mengikuti perkembangan zaman kira-kira gitu. Nah, tadi uang ya, kebijakan moneter ini memang harus kita bicarakan, kebijakan moneter, karena dalam Islam pun seperti Al-Makrizi nanti ada cari.
Al-Maqrizi. Al-Maqrizi itu adalah seorang tokoh ekonomi Islam yang tinggal di Mesir. Pada masa itu dia mengalami inflasi yang begitu tinggi, hyperinflasi. Nah, dia meneliti ternyata inflasi itu disebabkan oleh satu, terjadinya paceklik. Paceklik itu gagal panen. Nah, sehingga barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu di pasar itu sedikit, akhirnya pada rebutan. Gitu. Makanya sebuah negara ketika mengatasi inflasi itu juga harus memperhatikan produksi pangannya. Nah, Indonesia itu seorang presiden itu harus tahu, ya tentunya di bawahnya ada Menteri Pertanian ya, harus tahu bagaimana kebutuhan beras rakyat Indonesia dalam 1 tahun, kebutuhan minyaknya dalam 1 tahun, kebutuhan gulanya dalam 1 tahun, dan seterusnya itu, sehingga setiap saat itu barangnya ada. Sebab kalau tidak ada, ya nanti terjadi inflasi. Seperti itu. Nah, terus yang perlu Anda ketahui, pada zaman Nabi itu juga pernah terjadi inflasi. Nah, ini yang kadang kemudian orang itu kita harus mengikuti zaman Nabi. Nabi itu tidak pernah ada inflasi. Enggak, zaman Nabi itu tidak pernah ada inflasi. Sampai-sampai itu ada hadisnya. Sampai-sampai para sahabat itu meminta Nabi Muhammad untuk menurunkan harga. Nah, misalkan harganya asalnya 5.000 jadi 10.000 atau 15.000. Minta Nabi Muhammad untuk menurunkan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Enggak, saya tidak mau menurunkan harga. Saya tidak mau nanti di akhirat akan diadili karena saya berbuat dolim. Sebab kalau menurunkan harga dia dolim. Dolim sama siapa? Sama pedagangnya. Karena apa? Pedagang itu kulaannya sudah mahal. Ya kan? Anda mungkin bertanya, kenapa kalau barangnya sedikit harganya mahal? Kenapa pedagang itu menaikkan harganya? Ya karena biaya produksinya tinggi, biaya distribusinya tinggi. Ketika seorang petani misalkan, dia harusnya panen 100% tapi gagal separuh. Ya hanya kan hitung-hitungan. Tujuannya harus tinggi, pasti naik 2 kali lipat. Pedagang yang biasanya bawa 1 truk itu penuh, karena hasil panennya cuma separuh, dapatnya cuma separuh truk, padahal biayanya sama dengan ketika bawa 1 truk. Jadi harganya pasti ya. Nah, makanya itu Nabi Muhammad itu nggak mau. Nah, jadi pada masa Nabi itu memang pernah terjadi inflasi. Nah, pada masa ini Al-Maqrizi itu terjadi inflasi yang begitu tinggi. Satu karena terjadi paceklik itu, yang kedua uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak. Makanya sarannya Al-Maqrizi itu pemerintah harus mengendalikan peredaran uang di masyarakat. Jadi dalam masa Al-Maqrizi itu, misalnya A menjadi raja, dia bikin uang baru, bikin uang, padahal uang yang lama itu masih beredar di masyarakat. Begitu A digulingkan, B naik.
ini bikin uang baru, sehingga uang yang beredar tambah banyak. Nah, makanya saya heran ada orang itu, wow, Indonesia utangnya banyak juga duit lunas utangnya. Masyarakat utangnya banyak begitu duit lunas utangnya begitu. Itu yang nanti harus jadi ada ini. Bisa saya nanya seperti itu. Nah itu dan itu tokoh Islam sendiri, ekonomi sendiri ya sudah membicarakan itu ya. Nah, oke, nah, bicara moneter nanti silakan. Kemudian pembiayaan pembangunan dan lain sebagainya nanti silakan dibagi ya kelasnya. Untuk tema-temanya nanti bisa di-share. Ya ini tak share tema-temanya. Pokoknya terkait dengan itu. Masalah ABC-nya saya bebaskan. Maksudnya tidak harus sama persis begini ya. Iya. Nah, tidak harus sama persis begini. Nah, kemudian ini ada berapa orang? 16. Itu ya LPS-nya. Mahasiswanya 16. Pertemuan 16 ya. Ini 16 ya. Ini 16. Pertemuan kita kan masih 5 ya. 5 kali pertemuan. Jatah saya kan 7. Plus 1 itu UAS. Ya kan berarti kan 8 kan. Yang 1 itu UAS. Nah, kita masih 5 kali pertemuan. Berarti 5 makalah. 5 makalah. Berarti 3. Nah, ini kan ada 8. Nah, nanti Anda pilih aja dari tema 8 itu menjadi 5. Maksudnya adalah misalnya yang terpilih adalah tema 1 sampai 5 ya sudah 1 sampai 5. Yang 1 8 tidak. Itu ya. Iya. Atau 2 sampai 8. Jadi yang 1 enggak. Kira-kira begitu. Tapi menyeleksi sendiri. Menyeleksi sendiri, pilih sendiri mau yang mana. Ada intinya ada yang terpakai dan yang tidak terpakai. Nah, ada yang terpakai dan ada yang tidak terpakai. Karena 16 dibagi 5 itu kan ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah, silakan yang 3, silakan yang 4. Ketua kelasnya siapa? Iya, Samudra. Nah, minggu depan ya silakan dibagi. Intinya minggu depan ada ya. Ya, ya, atau Online. Offline. saya Apa? Minggu depan kan? Ayo, ya. Om ke kontennya. Iya, wis kalau sampai. Terakhir nggak apa-apa. Oke. Nah, itu silakan dibagi itu ya. Saya kira kalau yang ini belum saatnya ya. Nur Istiqomah. Nur Istiqomah. Istiqomah ya namanya. Saya tahunya Isti. Muhtar Ali Ahmadi. Kamu kan ini izin. Ini ya, ini ya. Awaluddin Taufik. Zahiratul Huda. Ada Dio. N. Ulifat. Atma Aula Rahma.